Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasanya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang kegawat daruratan pada neonatal. Nah, penting kalian ketahui bahwasanya menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, angka kematian bayi itu mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 24 per 1000 kelahiran hidup. Nah, penyebab angka kematian bayi ini yang paling banyak yaitu karena asfiksi. Sehingga harapannya dengan kalian mempelajari kegawat daruratan pada neonatus ini, semua masalah dan kalian mampu mengatasi masalah tentang kegawat daruratan pada neonatal khususnya. Sehingga angka kematian pada bayi itu semakin menurun. Nah, kegawat daruratan neonatal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dan harapannya kalian mampu serta menguasai kegawat daruratan neonatal, baik dari mulai pengertian, kemudian gejala, serta penata laksanaannya. Nah, kegawat daruratan neonatal ini yang akan kita pelajari diantaranya asfiksi, BBLR, hipotermi dan hipertermi, kemudian hipoglikemi, kejang, sepsis, ikterus, serta gangguan napas. Yang pertama kita bahas tentang asfiksi. Nah, asfiksi adalah suatu keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas secara spontan, ya, segera setelah lahir, sehingga dapat menurunkan oksigen dan meningkatkan karbon dioksida. Adapun penyebab terjadinya asfiksi yaitu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor ibu. Nah, faktor ibu yang seperti apa yang menyebabkan terjadinya asfiksi? Yang pertama, ibu yang mengalami preeklamsi, yang kedua mengalami perdarahan, yang ketiga mengalami partus lama, kemudian demam sebelum dan selama persalinan, ya. Kemudian ibu yang mengalami infeksi berat, kemudian ibu yang mengalami kehamilan postmatur. Kemudian yang keduanya faktor bayi. Nah, bayi yang bagaimana yang menyebabkan asfiksi? Yang pertama, bayi yang kurang bulan. Yang keduanya persalinan dengan tindakan, contoh sungsang. Kemudian bayi yang kembar, distosia bahu atau dengan menggunakan vakum serta forceps. Kemudian yang ketiga, air ketuban bercampur mekonium serta bayi yang mengalami kelainan kongenital. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor tali pusat. Nah, tali pusat yang mengalami lilitan, kemudian tali pusatnya yang pendek, kemudian yang mengalami simpul, ya, kemudian prolap, itu berisiko besar terjadi asfiksi. Selanjutnya, patofisiologis terjadinya asfiksi. Nah, sebelum ke patofisiologis terjadinya asfiksi, coba kalian ingat-ingat lagi ya pada materi asuhan kebidanan pada neonatus, di mana bayi pada saat lahir, ya, bayi yang normal pada saat lahir itu bernapas dengan spontan. Nah, ketika napas dengan spontan, bayi itu akan melakukan usaha, ya, untuk menghirup udara ke dalam paru-paru yang mengakibatkan cairan di paru-paru itu keluar dari alveolus, ya, kemudian masuk ke jaringan sehingga
oksigen itu dapat dihantarkan ke arteri pulmonal dan menyebabkan arteri itu berelaksasi gitu. Nah, itu kalau pada bayi yang normal ya. Nah, akan tetapi pada bayi ya yang tidak normal, yang tidak mampu menghirup udara ya, itu menyebabkan arteri pulmonal akan tetap kontriksi gitu. Jadi tidak melakukan relaksasi sehingga alveoli tetap terisi cairan dan pembuluh darah sistemik tidak mendapatkan oksigen. Nah, sehingga pasokan oksigen itu menjadi berkurang. Sehingga terjadi kontraksi arterior pada organ tubuh. Nah, namun aliran darah ke jantung dan otak akan tetap stabil untuk mempertahankan pasokan oksigen. Ya, akan tetapi jika oksigen itu berlangsung kurang ya secara terus-menerus, maka akan terjadi kegagalan fungsi miokardium sehingga mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh itu menjadi berkurang. Nah, menimbulkan kerusakan jaringan pada otak yang irreversibel. Artinya irreversibel itu adalah tergantung dari lamanya bayi itu mengalami asfiksi. Nah, sehingga setelah mengalami kerusakan jaringan pada otak juga akan menimbulkan kerusakan pada organ-organ tubuh lainnya, bahkan akan menyebabkan terjadinya kematian. Nah, sehingga kondisi yang ditimbulkan itu akan menunjukkan tonus otot yang buruk, kemudian napas yang kurang, sianosis. Nah, hal itu disebabkan karena kurangnya oksigen dalam darah itu. Nah, selanjutnya tanda dan gejala ya bayi yang mengalami asfiksi. Nah, yang pertama hasil anamnesa ya. Ini untuk mendukung atau untuk menentukan diagnosa. Yang pertama, hasil anamnesa itu bayi mengalami gangguan kesulitan waktu lahir. Kemudian yang kedua, lahir tidak bernapas secara spontan atau tidak menangis. Kemudian yang ketiganya air ketuban bercampur mekonium. Nah, itu hasil anamnesa yang kemungkinan besar ya akan terjadi asfiksi. Kemudian hasil pemeriksaan fisik menunjukkan ya bayi tidak bernapas, kemudian denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, kemudian kulit sianosis atau kebiruan, kemudian tonus otot mengalami penurunan. Nah, sehingga dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik ini itu bisa menentukan diagnosa asfiksi. Bahkan sekarang diagnosa asfiksi itu, untuk menentukan diagnosa asfiksi itu, yang pertama ketika lahir apakah menangis spontan, kemudian pergerakan dan warna kulitnya apakah kemerahan. Nah, dulu itu ada yang dikatakan Apgar ya, Apgar score. Namun untuk sekarang untuk menentukan diagnosa asfiksi itu tidak perlu lagi penunggu Apgar ya. Jadi hanya minimal 3 tadi yang Ibu sebutkan. Nah, akan tetapi kalian perlu tahu apa itu Apgar score. Nah, Apgar itu singkatan dari A-nya adalah appearance atau warna kulit, kemudian P-nya adalah pulse atau nadi, kemudian G-nya adalah grimace atau respon, kemudian A-nya adalah activity atau tonus otot, dan R-nya adalah respiratory atau pernapasan. Di mana skornya itu ada 0, 1, dan 2. Nah, 0 bila warna kulit ya, seluruh tubuh bayi berwarna kebiruan. Kemudian denyut jantung tidak ada respon terhadap stimulasi, kemudian tonus ototnya lemah, serta tidak bernapas. Kemudian skor 1 bila warna kulit normal, tetapi tangan dan kaki berwarna kebiruan. Denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, kemudian wajah meringis saat distimulasi, kemudian lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerakan, kemudian pernapasannya menangis lemah, terdengar seperti merintih.
Nah, skor 2 itu apabila warna kulit seluruhnya itu normal, ya, kemerahan, kemudian denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, meringis, menarik, batuk atau bersin saat distimulasi, bergerak aktif dan spontan, menangis kuat, serta pernapasan baik dan teratur, ya. Nah, sehingga dari Apgar ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, ya. Ada asfiksi ringan jika skor Apgar itu 7-10, kemudian asfiksi sedang apabila skor Apgar itu 4-6, kemudian asfiksi berat apabila skor Apgar itu 0-3. Nah, asfiksi ringan ini biasanya dianggap bayi yang sehat sehingga tidak memerlukan tindakan yang khusus, kecuali bayi yang mengalami asfiksi sedang dan berat itu perlu penanganan yang khusus. Selanjutnya, penata laksanaan bayi yang mengalami asfiksi. Yang pertama, ketika bayi itu lahir, ya, lakukan penilaian awal. Yang pertama yaitu apakah bayi cukup bulan, kemudian apakah air ketuban itu bercampur mekonium, apakah bayi itu menangis secara spontan, apakah tonus ototnya baik atau pergerakannya aktif. Nah, bila jawabannya itu iya, maka lakukan asuhan pada bayi baru lahir, yaitu diantaranya jaga kehangatan, bersihkan jalan napas, dikeringkan, seperti itu. Nah, kemudian jika salah satu jawaban ya atau semuanya tidak, lakukan jaikan. Jaikan itu J-nya adalah jaga kehangatan bayi. Ya, jadi begitu lahir dikeringkan, kemudian diselimuti, ya, kemudian dipakaikan topi. Nah, kemudian A-nya adalah atur posisi. Atur posisi. Posisinya di sini itu dengan ekstensi atau menghindu. Tuh. Nah, kemudian I-nya adalah isap lendir. Ya, isap lendir pakai suction atau pakai bola karet, ya. Yang pertama masukkan dulu ke dalam mulut, kemudian ke dalam hidung. Mulut sedalam 5 cm, kemudian hidung itu sedalam 3 cm. Kemudian K itu keringkan kembali, ya. Setelah dikeringkan kembali, kemudian ganti kainnya. Nah, setelah diganti kainnya, kemudian atur posisi kembali. Kemudian N-nya adalah nilai. Apakah dengan JK ini bayi bisa bernapas spontan atau tidak? Nah, jika jawabannya iya, artinya bayi dengan JK bisa bernapas spontan, maka lakukan asuhan bayi baru lahir. Nah, akan tetapi jika tidak bisa bernapas spontan, maka lakukan ventilasi, ya, definitif sebanyak 30 detik atau 40-60 kali. Nah, sebelumnya dilakukan dulu ventilasi percobaan. Ya, ketika percobaan itu apakah dilihat, ya, apakah dengan menggunakan sungkup, ya, yang ditempelkan ke hidung dan mulut, kemudian dimasukkan udara, apakah dadanya itu berkembang atau tidak. Nah, cirinya udara itu masuk ke dalam paru-paru, dada itu mengembang. Nah, ketika mengembang berarti ventilasi percobaan berhasil. Ketika ventilasi percobaan berhasil, maka dilanjutkan ke ventilasi definitif sebanyak 40 kali atau 30 detik. Nah, dilakukan selama 30 detik. Nah, selanjutnya jika setelah dilakukan ventilasi 30 detik, ya, dengan menggunakan sungkup, jika bayi bernapas spontan, ya, maka lakukan asuhan
bayi baru lahir. Akan tetapi, jika setelah dilakukan ventilasi positif yang pertama, dalam 30 detik pertama, ternyata bayi tidak melakukan atau tidak bernapas secara spontan, atau bayi menggap-menggap, maka ulangi ventilasi. Ya, kemudian jika ada retraksi dinding dada, maka harus dirujuk gitu. Jadi enggak melakukan ventilasi yang kedua. Jadi kalau ada retraksi dinding dada langsung dirujuk. Nah, akan tetapi jika bayinya menggap-menggap atau napasnya belum spontan tetapi tidak ada retraksi dinding dada, maka yang dilakukan adalah ulang ventilasi sampai batas maksimalnya itu adalah 2 menit gitu. Jadi 2 menit. Nah, akan tetapi jika sudah melebihi 2 menit, maka harus dirujuk. Nah, kemudian jika ventilasi sudah 10 menit ya, tidak berhasil, berarti selama di tempat rujukan, maka hentikan ventilasi. Karena kemungkinan denyut jantung janin sudah berhenti atau dikatakan bayi itu meninggal. Dan kemudian asuhan pasca resusitasi. Ya, jadi kalian tadi sudah memahami langkah-langkahnya ya. Nah, setelah dilakukan resusitasi, kalian harus memberikan asuhan. Nah, jika bayi itu berhasil diresusitasi, artinya bayi itu berhasil napas dengan spontan, maka asuhan yang diberikan adalah yang pertama, jelaskan tindakan yang telah dilakukan tadi. Yang kedua, ajarkan ibu menilai pernapasan. Ya, apakah tadi napasnya itu megap-megap itu ya tidak teratur gitu kan, atau napas satu-satu, atau juga apakah ada tarikan dinding dada gitu kan ya, atau cekungan di dada. Kemudian ajarkan menjaga kehangatan, jadi jangan sampai bayi itu kedinginan. Kemudian anjurkan ibu untuk terus memberikan ASI dan menjelaskan tanda bahaya pada bayi, juga memberikan vitamin K, selap mata, dan hepatitis B. Nah, kemudian jika bayi itu dirujuk ya, maka kalian harus mempersiapkan rujukan. Persiapan rujukan itu yang disingkat dengan bakso kuda ya. B yang pertama adalah bidan, kemudian A-nya adalah alat, kemudian K yang pertama adalah harus ada kendaraan, kemudian S-nya adalah harus ada surat ya atau dokumentasi, kemudian O-nya adalah obat-obatan, kemudian K-nya yang kedua adalah keluarga ya, harus ada yang mendampingi, kemudian U-nya adalah uang ya, harus dipersiapkan, kemudian D-nya adalah darah gitu. Ada juga yang menambahkan D-nya itu adalah doa. Nah, itu jadi persiapan merujuk. Selanjutnya, nah resusitasi itu gagal, artinya bayi tidak bernapas atau sudah meninggal. Nah, asuhan yang diberikan itu bidan harus memberikan dukungan secara moral supaya ibu itu menerima akan takdir ya yang terjadi. Kemudian asuhan pada ibu, kemungkinan kan ASINya ada keluar, bagaimana supaya ASI itu tidak keluar lagi gitu kan, jadi harus pakai kempen payudaranya supaya ASINya tidak keluar. Kemudian tetap harus melakukan kunjungan NIPA sekalipun bayinya sudah meninggal. Oke, itu ya. Selanjutnya ke BBLR atau berat bayi lahir rendah.
Nah, pengertian BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Nah, penyebabnya itu adalah ada komplikasi obstetrik, ya, ada komplikasi medis, faktor ibu dan faktor janin. Nah, komplikasi obstetrik di sini bisa disebabkan karena kehamilan ganda, ruptur uteri, kehamilan dengan hipertensi, plasenta previa, riwayat kelahiran prematur, kemudian komplikasi pada medis yaitu diabetes ya pada ibu, hipertensi kronis, kemudian infeksi traktus urinarius. Nah, faktor ibu yaitu penyakit. Ya, contoh ibu yang memiliki penyakit toksemia gravidarum. Kemudian ibu yang mengalami trauma fisik, ya. Kemudian ibu yang mengalami kelainan kardiovaskular, ya, penyakit jantung. Yang keduanya ibu yang status gizinya kurang, ya. Status gizi kurang itu akan berpengaruh terhadap perkembangan janin, ya. Kemudian usia ibu, di mana angka kejadian BBLR ini adalah tertinggi ya pada usia ibu di bawah 20 tahun dan juga multigrapida ya yang jaraknya terlalu dekat. Kemudian yang ketiga karena keadaan sosial ekonomi, biasanya sosial ekonomi rendah ya yang menyebabkan terjadinya BBLR karena berkaitan dengan mungkin keadaan gizi ya, keadaan gizi yang tidak terpenuhi, kemudian kondisi ibu saat hamil. Nah, kondisi saat hamil ibu yang seperti apa? Contoh ibu yang perokok ya, yang bisa menyebabkan terjadinya BBLR. Selanjutnya faktor janin. Faktor janin di sini yaitu hidramnion ya atau polyhydramnion, itu banyak air ketuban, kemudian kehamilan ganda dan kelainan pada janin. Selanjutnya klasifikasi BBLR. Nah, berdasarkan berat badan di sini ada BBLR, itu berat badan lahir rendah di mana bayi lahir dengan berat 1.500 sampai 2.500 gram. Nah, kalau BBLSR berarti SR-nya itu adalah sangat rendah, yaitu kurang dari 1.500 gram. Nah, kalau BBLER ekstrim rendah ya, itu berat badan bayi yang lahir kurang dari 1.000 gram. Nah, berdasarkan umur kehamilannya, BBLR itu ada prematuritas murni, yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan, atau bisa juga disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan, ya, itu prematur murni. Itu. Kemudian ada dismaturitas. Nah, dismaturitas ini adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa kehamilan. Itu berat badan di bawah persentil pada kurva pertumbuhan intrauterin ya. Biasa juga disebut dengan bayi kecil masa kehamilan. Selanjutnya manifestasi klinik atau gejala ya atau tanda bayi yang mengalami BBLR. Yang pertama tadi sudah jelas yaitu berat badan kurang dari 2.500, kemudian panjang badannya kurang dari 45 cm ya. Nah, kemudian lingkar dadanya kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm. Nah, kalian kan dulu pada saat asuhan neonatus kan ada pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir normal ya. Nah, kalian jangan sampai ingat lagi yang normalnya seperti apa ya. Nah, kenapa diukur itu ya? Jadi untuk mengetahui apakah normal atau tidak gitu ya. Dan setelah kalian mempelajari yang BBLR ini, kalian baru mungkin akan ngeh, oh kenapa harus diukur lingkar
kepala gitu, kenapa harus diukur panjang badan gitu. Selanjutnya itu masa gestasi kurang dari 37 minggu, kemudian kepala lebih besar dari tubuh ya, kemudian kulit bayi juga transparan, banyak lanugo, kemudian ubun-ubun dan suturanya lebar, kemudian juga genitalianya itu imatur ya, labia minora belum tertutup oleh labia mayora. Kemudian tulang rawan dan daun telinga belum cukup sehingga elastisitasnya belum sempurna, pergerakannya lemah, tangisannya lemah ya, dan bayinya itu banyak tidur ya daripada bangun, dan refleks menghisap dan menelannya pun belum sempurna. Nah, selanjutnya komplikasi ya. Komplikasi yang mungkin timbul pada bayi yang mengalami BBLR itu yang pertama akan mengalami sindrom aspirasi atau kesulitan bernapas pada bayi. Yang keduanya menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Yang ketiga menyebabkan penyakit membran hialin karena surfaktan paru-parunya belum sempurna sehingga alveolinya itu kolaps gitu. Kemudian aspiksi neonatorum ya, karena tadi paru-parunya belum matang. Kemudian akan menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia. Nah, hal ini mungkin bisa disebabkan oleh karena adanya gangguan pertumbuhan hati atau hatinya yang belum matang. Nah, selanjutnya bagaimana cara merawat bayi yang BBLR? Ya, ini harus benar-benar perawatannya itu ketat. Ya, karena rentan terjadi kesakitan atau bahkan terjadi kematian. Yang pertama, cara merawat bayi yang BBLR itu adalah bayinya itu jangan cepat-cepat dimandikan. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan dan mengeringkan bayi dengan kain ya, yang bersih, kering, juga hangat. Kemudian yang ketiganya menjaga ya agar tubuh bayi supaya tetap hangat. Dan dengan cara seperti apa ya menjaga tubuh bayi agar tetap hangat itu diantaranya bisa dengan mengoleskan minyak kelapa. Kemudian juga membungkus bayi ya dengan kain kering, kemudian pakaikan topi ya, kemudian juga tidak boleh diletakkan di tempat yang banyak angin ya, seperti di dekat jendela, kemudian di pintu yang terbuka ya. Kemudian jangan sampai kain bedongnya itu ya itu dibiarkan basah. Jadi kalau misalkan bayi itu kencing atau BAB harus segera diganti. Kemudian menempatkan bayi secara langsung ya di atas dada ibu atau juga bisa dilakukan dengan metode kanguru. Kemudian boleh juga dilakukan dengan pemasang lampu di tempat tidur bayinya gitu ya, untuk mengatasi masuknya udara dingin gitu supaya tidak terjadi hipotermi. Nah, selanjutnya itu menjaga kebersihan ya. Menjaga atau memelihara ya kebersihan bayi. Menjaga atau merawat bayi yaitu dengan ya pemberian ASI terus-menerus ya, kemudian cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyusui atau misalkan sebelum menggendong gitu. Kemudian bayi dipangku ya dengan posisi yang betul. Kemudian puting susu juga dibersihkan terlebih dahulu gitu. Kemudian dijaga lingkungannya ya agar tetap bersih dan hangat kalau BBLR. Dan juga penimbangan berat badan bayi ya harus selalu dipantau gitu, apakah ada kenaikan atau tidak. Selanjutnya penata laksanaan BBLR. Yang pertama itu pertahankan suhu dengan ketat ya, karena BBLR itu mudah mengalami hipotermi. Yang keduanya
cegah infeksi karena BBLL itu sangat rentan akan infeksi. Itu contohnya tadi ya, harus melakukan cuci tangan dulu sebelum memegang bayi. Kemudian yang ketiganya, penuhi ASI ya, ASI, karena refleks menelan pada bayi yang BBLL itu belum sempurna, sehingga pemberian nutrisi atau ASI itu harus dilakukan dengan cermat, jangan sampai kekurangan gitu kan ya. Kemudian penimbangan dengan ketat apakah ada perubahan atau tidak, karena dengan adanya perubahan berat badan itu mencerminkan kondisi gizi bayi ya, dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Oleh karena itu penimbangan berat badan itu harus sering dilakukan. Nah, itu BBLR. Selanjutnya yaitu hipotermi dan hipertermi ya. Nah, hipotermi terlebih dahulu. Oke. Mungkin kalian sudah pada tahu hipotermi itu seperti apa. Nah, hipotermi adalah suhu badan bayi di bawah normal. Ya, jadi berapa normalnya suhu pada bayi? Tentunya kalian masih ingat ya, berapa suhu normal pada bayi. Selanjutnya klasifikasi. Nah, hipotermi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada hipotermi ringan, di mana suhunya itu kurang dari 36,5. Kemudian hipotermi sedang, itu suhunya 32 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Kemudian hipotermi berat, jika suhunya itu kurang dari 32 derajat Celcius. Kemudian gejala dan tanda hipotermi. Nah, kalau hipotermi itu ringan, kakinya itu dingin, hisapannya lemah, tangisannya lemah, kemudian kulit berwarna tidak merata. Kemudian kalau gejala hipotermi sedang itu ya, gejala hipotermi ringan ditambah dengan pernapasan yang tidak teratur. Kemudian yang keduanya, bunyi jantung tidak teratur dan timbul hipoglikemi. Nah, selanjutnya kalau hipotermi berat itu, yang pertama muka ujung kakinya transparan ya. Kemudian tubuh pucat. Ketiganya kulit mengeras, merah, timbul ödem pada punggung, kaki dan tangan. Itu gejala dan tanda hipotermi. Selanjutnya penyebab. Nah, kenapa bisa mengalami hipotermi? Yang pertama, karena kurangnya pengetahuan tentang mekanisme kehilangan panas. Nah, coba kalian ingat lagi, mekanisme kehilangan panas itu ada berapa? Yang lupa lagi ngacung, dan yang ingat juga ngacung ya. Jadi mengingat kembali bahwasanya mekanisme kehilangan panas itu kan ada 4 ya, ada radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah itu, jadi banyak ya orang tua yang tidak tahu akan mekanisme terjadinya kehilangan panas ya. Radiasi itu kehilangan panas ya, yang terjadi pada saat bayi ditempatkan di dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh yang lebih rendah gitu kan ya. Contohnya misalkan bayi ditempatkan di jendela gitu kan ya, atau di dekat ya pintu yang terbuka gitu. Kemudian konduksi, misalkan bayi diletakkan di timbangan tanpa alas. Kemudian konveksi ya, misalkan bayinya itu ditempatkan di ruangan yang ber-AC atau ada kipas anginnya gitu kan ya. Kemudian juga disebabkan karena kurangnya perawatan yang tepat. Jadi banyak ibu-ibu yang belum paham mungkin terjadinya atau belum paham ya cara merawat bayi, kapan dimandikan, apalagi BBLR ya itu. Kemudian bagaimana cara menjaga kehangatan itu. Terus juga penyebabnya itu infeksi ya, infeksi pada bayi. Kemudian bayi mengalami KEP
FEP atau kekurangan energi protein, serta lingkungan. Contoh misalkannya karena cuacanya lagi musim hujan sehingga udaranya dingin, jadi itu berisiko bayi mengalami hipotermi. Selanjutnya pencegahan dan penanganan. Yang pertama, menyiapkan tempat melahirkan yang hangat, kering, bersih, dan penerangannya yang cukup. Kemudian mengeringkan bayi, selimuti tubuh bayi dan tutup kepala. Berikan ASI kepada ibu ya sesegera mungkin atau IMD. Kemudian menjaga kehangatan, melakukan perawatan bayi ya dengan baik, melatih semua orang yang terlibat dalam menolong atau merawat bayi termasuk suaminya gitu kan ya, atau orang tuanya itu harus dikasih tahu bagaimana cara merawat bayi, apalagi bayi yang BBLR. Kemudian menunda memandikan itu, apalagi pada bayi baru lahir yang BBLR itu ya jangan dulu dimandikan gitu. Yang bayi normal aja minimal dimandikan itu setelah 6 jam gitu, jadi enggak secepatnya dimandikan. Jadi ada 7 poin untuk mencegah terjadinya hipotermi. Selanjutnya adalah hipertermi. Hipertermi berarti kebalikan dari hipo. Ya, hipo tadi suhunya kurang dari normal. Ya, kalau hiper berarti suhunya lebih dari normal. Nah, hipertermi adalah peningkatan suhu tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk menghilangkan panas ataupun mengurangi produksi panas. Penyebabnya bisa perubahan mekanisme pengaturan panas, ya, kemudian infeksi, kemudian kerusakan jaringan, dan juga bisa karena latihan atau gerakan yang berlebihan. Nah, gejala awal itu bayi mengalami febris. Nah, febris itu di mana suhu 37,3 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian hipertermi itu suhunya 39 sampai 40. Selanjutnya frekuensi napas ya, bayi cepat lebih dari 60 kali per menit. Juga bayi menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Ya. Nah, penanganannya apabila bayi mengalami hipertermi itu dipindahkan ke ruangan yang sejuk. Ya, kemudian yang selanjutnya itu pakaian bayi itu dibuka, ya, kemudian diseka atau dikompres ya tubuh bayi itu dengan kain basah yang suhunya itu di bawah suhu bayinya. Tuh, jadi enggak lebih tinggi dari suhu pada saat itu. Kemudian pastikan bayi mendapat cukup cairan. Jadi tetap disusui ya. Kemudian pantau suhunya. Jadi tetap disusukan terus sambil dikompres, tetap dikasih susu ya, ASI oleh ibunya. Kemudian juga dipantau apakah ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, apabila menunjukkan adanya febrisnya itu ya atau hiperterminya itu karena infeksi, maka harus segera dirujuk. Nah, komplikasinya bayi yang mengalami hipertermi itu akan mengalami kejang. Selanjutnya itu kejang pada neonatus ya, atau namanya kejang neonatorum. Nah, pengertian kejang neonatorum adalah gangguan terhadap fungsi neurologis seperti tingkah laku, motorik, atau fungsi otonom. Artinya kejang itu adalah pergerakan yang abnormal. Nah, penyebabnya kenapa bayi itu bisa kejang? Pertama, karena bayi itu mengalami asfiksi ya, karena kekurangan oksigen. Kemudian bayi itu mengalami perdarahan otak ya, yang dapat timbul sebagai akibat dari kekurangan oksigen atau trauma pada kepala. Kemudian yang ketiganya infeksi. Terus yang keempatnya mengalami gangguan metabolik, misalkan kekurangan kadar gula dalam darah,
sering timbul dengan gangguan pertumbuhan ya dalam kandungan. Itu pada bayi ya dengan ibu penderita diabetes mellitus. Kemudian juga gangguan metabolik selanjutnya adalah kekurangan kalsium atau hipokalsemia, di mana hipokalsemia ini sering ditemukan pada bayi yang berat badan lahir rendah. Kemudian juga bayi dengan ibu penderita diabetes ya, bayi asfiksi juga penderita hiperparatiroidisme gitu. Kemudian juga disebabkan karena kelebihan natrium. Nah, ini klasifikasi kejang berdasarkan serangan otot ya. Berdasarkan serangan otot itu kejang ada yang pertama kejang sebel. Nah, merupakan tipe kejang tersering yang terjadi pada bayi kurang bulan. Nah, biasanya bentuk kejang ini hampir tidak terlihat. Biasanya berupa pergerakan muka, mulut, atau lidah berupa menyeringai ya, terkejat-kejat. Kemudian juga contohnya itu mengisap, kemudian mengunyah ya, atau menguap gitu. Atau juga pada mata, pergerakan bola matanya itu misalkan berkedip-kedip gitu kan. Jadi halus lah gitu. Jadi saking halusnya sehingga tidak tampak ya kejangnya. Terus yang keduanya kejang klonik, yaitu bentuk klinis kejang klonik vokal berlangsung. Nah, di mana kejang klonik ini berlangsung 1-3 detik. Ya, terlokalisasi dengan baik, ya, tidak disertai gangguan kesadaran dan biasanya tidak diikuti oleh fase tonik. Kemudian yang ketiganya adalah kejang tonik. Nah, kejang tonik ini dicirikan oleh peningkatan tonus ya atau kekakuan, jadi kaku. Nah, kejang tonik ini biasanya didapatkan pada bayi yang BBLR ya dengan masa kehamilan kurang dari 34 minggu dan bayi dengan komplikasi perinatal seperti perdarahan intraventrikuler. Nah, selanjutnya yang keempatnya adalah kejang mioklonik. Ya, kejang mioklonik ini adalah ditandai dengan kontraksi otot ya, seperti kejutan, di mana terjadi gerakan ekstensi dan fleksi dari lengan ataupun keempat anggota gerakan yang berulang dan terjadi dengan cepat. Serta kejang ini merupakan pertanda kerusakan susunan saraf pusat yang luas dan hebat. Selanjutnya, ini adalah manifestasi klinik ya atau tanda gejala bayi yang mengalami kejang. Yang pertama adalah tremor atau gemetar, kemudian hiperaktif. Selanjutnya itu kejang-kejang, kemudian bayi itu tiba-tiba menangis ya, kemudian tonus otot disertai hilangnya kesadaran, pergerakan tidak terkendali, kemudian terjadi nystagmus ya atau matanya berkedip-kedip. Nah, selanjutnya penata laksanaannya ya, jika bayi itu mengalami kejang, yang pertama dilakukan adalah bebaskan jalan napas. Bebaskan jalan napas, jangan sampai ada sumbatan. Ya, biasanya kalau pasien atau bayi yang mengalami kejang itu langsung pakai sudip lidah ya supaya lidahnya itu tidak terbalik ke belakang atau jalan napasnya itu tidak terhalang. Terus yang keduanya, bayi diletakkan pada suhu yang hangat. Ya. Suhu yang hangat. Kemudian yang ketiganya adalah berikan oksigen. Ya. Setelah itu baru dipasang infus. Setelah dipasang infus baru diberikan obat anti kejang. Di antaranya diazepam, gitu kan. Kemudian luminal atau phenobarbital. Nah, setelah kejang teratasi baru diberikan medikamentosa ya supaya mencegah kejang berulang. Nah, selain diberikan medikamentosa juga diberikan pengobatan pemeliharaan, di antaranya itu phenobarbital dan phenytoin. Selanjutnya yaitu sepsis atau infeksi pada neonatus. Nah, sepsis adalah merupakan sindrom klinis dari penyakit sistemik akibat infeksi selama 1 bulan pertama kehidupan. Penyebabnya
bisa karena bakteri ya, kemudian bisa karena virus, juga bisa karena jamur. Nah, anamnesa biasanya bayi yang mengalami sepsis ini ditemukan pada ibu yang mengalami infeksi intrauterin, kemudian demam, KPD, kemudian ibu yang riwayat persalinan dengan tindakan, kemudian penolongnya yang tidak menjaga kesterilan, lingkungan kotor, kemudian riwayat air ketuban keruh serta bercampur mekonium, kemudian riwayat bayi mengalami asfiksi, kurang bulan atau juga BBLR, terus riwayat bayinya malas minum ya atau malas menyusui, riwayat bayi letargi atau tidur terus ya, kemudian demam, gangguan napas, ikterus, sklerema, dan kejang. Nah, itu adalah anamnesa ya, anamnesa bayi yang mengalami sepsis. Nah, hasil pemeriksaan fisiknya didapatkan keadaan umumnya itu suhu tidak normal. Kemudian bayinya itu malas, rewel, kemudian kondisinya memburuk ya secara dramatis. Kemudian pemeriksaan gastrointestinalnya itu biasanya bayi mengalami muntah, kemudian diare, perut kembung, dan hepatomegali atau pembesaran hepar ya. Kemudian pada kulitnya terdapat perfusi kulit kurang. Ya, jadi perfusi kulit itu kurang, kemudian sianosis, pucat, peteki, ruam, sklerema, dan ikterik. Kemudian pada kardiopulmonar, takipne, gangguan napas, takikardi, dan hipotensi. Dan yang kelima yaitu neurologisnya, iritabilitas, penurunan kesadaran, kejang, ubun-ubun menonjol. Ya, jadi ciri sepsis itu adalah ubun-ubunnya menonjol. Maka waktu pemeriksaan kepala ya, ubun-ubun. Nah, kalau normal itu kan datar ya, kalau menonjol berarti tanda sepsis, kalau cekung itu tanda dehidrasi ya. Kemudian klasifikasinya itu ada dua, ada sepsis neonatorium awitan dini ya, jika terjadinya itu kurang dari 72 jam. Kemudian sepsis neonatorium awitan lambat itu jika infeksinya itu terjadi lebih dari 72 jam. Nah, selanjutnya penata laksanaannya. Bagaimana jika bayi mengalami sepsis atau infeksi? Yang pertama ya diberikan antibiotik ya, antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Yang keduanya adalah dijaga jalan napasnya jangan sampai tersumbat. Terus yang ketiganya baru diberikan infus serta dilakukan pemantauan keadaan bayi ya, baik itu tanda-tanda vitalnya maupun perfusi jaringannya. Selanjutnya itu hipoglikemi. Hipoglikemi adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa atau adalah kadar glukosa dalam darah bayi itu kurang dari 45 mg. Nah, untuk menegakkan suatu diagnosa bayi yang mengalami hipoglikemi itu biasanya hasil anamnesanya itu didapatkan pada riwayat bayi yang menderita asfiksi, hipotermi, juga bayi yang mengalami gangguan napas. Kemudian didapatkan pada bayi yang mengalami prematur ya, bayi yang KMK atau kecil masa kehamilan, atau bayi yang BMK ya, besar masa kehamilan, juga disebabkan oleh karena ibu yang memiliki riwayat diabetes pada saat hamil ya, juga ibu yang memiliki kelainan jantung bawaan. Nah, kemudian penata laksanaannya ya pada bayi mengalami hipoglikemi. Yang pertama adalah berikan glukosa 10% 2 mg ya secara IP. Nah, pemberian infus glukosa ini harus disesuaikan dengan kebutuhan rumahan dan sejalan dengan kecepatan glukosa infus rate atau GIR ya. Nah, cara menghitungnya di sini ada rumusnya ya, jadi ada rumusnya khusus pada bayi yang mengalami hipoglikemi. Kemudian yang ketiganya adalah pantau ketat glukosanya
ya. Pertama setiap 3 jam, kemudian dilanjut 12 jam gitu. Kemudian ASI ya terus diberikan, dan yang terakhirnya adalah pantau keadaan bayinya ya. Apakah bayinya itu kondisinya baik, kemudian apakah kadar glukosanya itu bertambah. Selanjutnya ikterus ya. Pengertian ikterus adalah pewarnaan kuning ya. Jadi bayi kuning bayi kuning ini disebabkan karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah ya, yaitu lebih dari 5 mg. Penyebabnya kenapa bisa terjadi bayi itu kuning atau namanya ikterus. Penyebab ikterus itu secara fisiologis ya, kalau penyebab ikterus fisiologis itu yang pertama karena bayinya itu kurang protein, kemudian kurangnya enzim glucuronil, terus pemberian ASI yang kurang. Sedangkan penyebab ikterus yang patologis itu bayinya yang mengalami pendarahan ya di kepala, kemudian bayi yang mengalami hemolisis, bayi yang mengalami gangguan metabolik, kemudian kurang enzim, gangguan transportasi, gangguan fungsi hati, dan gangguan ekskresi. Ya. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Ya, klasifikasi ikterus itu ada 2 macam. Ada ikterus fisiologis dan ada ikterus patologis. Dan ikterus fisiologis ini adalah timbul pada hari kedua dan ketiga. Dan kadar bilirubinnya ini tidak lebih dari 5 mg ya. Dan biasanya ikterus ini hilang ya pada 10 hari pertama kehidupan gitu. Jadi ingat ya, ikterus fisiologis berarti kan normal ya, kuningnya itu normal jika timbul itu pada hari kedua. Nah, kalau ikterus patologis itu adalah ikterus yang terjadi pada 24 jam pertama gitu. Jadi begitu lahir, beberapa jam kemudian bayi kuningnya itu ikterus yang patologis ya, dimana kadar bilirubinnya itu melebihi 12 mg. Dan biasanya itu ikterus itu menetap ya sesudah 2 minggu itu. Nah, ikterus ini memiliki hubungan dengan proses hemolitik ya, atau infeksi itu, atau keadaan patologis ya yang telah diketahui. Nah, pemberian ikterus menurut metode Kremer ada 5 derajat ya. Derajat 1 apabila kuningnya itu kepala sampai ke leher. Derajat 2 sampai badan atas ya, sampai dada. Nah, kuningnya yang derajat 3 itu sampai badan bawah hingga sampai tungkal. Kemudian derajat 4 sampai daerah lengan, kaki bawah dan lutut. Dan derajat 5 itu sampai daerah telapak tangan dan kaki. Selanjutnya anamnesa. Nah, anamnesa biasanya yang didapatkan pada bayi yang mengalami ikterus itu yang pertama adalah memiliki riwayat ikterus sebelumnya. Kemudian riwayat penyakit anemia. Ya, baik itu ya anemia pada ibunya saat hamil gitu. Kemudian penggunaan obat-obatan ya selama hamil. Kemudian ibu mengalami infeksi pada saat hamil. Juga ibu mengalami trauma persalinan atau bayi mengalami asfiksi. Jadi bayi asfiksi itu rentan mengalami ikterus. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Nah, ini dilakukan pada bayi dengan cara ditekan ya. Hari pertama ditekan pada ujung hidung atau dahi. Ketika ditekan, apakah kuning?
ya. Kemudian hari kedua ditekan pada lengan dan tungkainya. Setelah ditekan, apakah ketika kembalinya itu kuning atau tidak, dan hari ketiga dan seterusnya tekan pada tangan dan kaki. Ya, biasanya ikterus itu muncul pertama kali itu di wajah. Nah, selanjutnya penata laksanaannya. Nah, kalau ikterus fisiologis itu tidak memerlukan penanganan khusus, hanya cukup dianjurkan ibu untuk terus menyusui bayinya, ya. Kemudian juga berjemur. Jadi bayinya itu dijemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Nah, kalau ikterus yang timbul sebelum 24 jam pasca persalinan atau ikterus yang patologis itu membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan perlu dirujuk. Gitu. Jadi kalau yang fisiologis cukup dianjurkan untuk berjemur, ya, dan ibu dianjurkan untuk sering menyusui bayinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu gangguan napas. Nah, gangguan napas adalah keadaan bayi yang sebelumnya bernapas normal atau dengan asfiksi, diresusitasi berhasil tetapi beberapa saat kemudian mengalami gangguan napas. Jadi gangguan napas beda ya dengan asfiksi. Kalau gangguan napas itu pertama normal, kemudian selanjutnya tidak normal. Penyebabnya yang pertama usia kehamilan, ya. Usia kehamilan kurang bulan di mana surfaktan belum terbentuk dengan sempurna sehingga perkembangan paru-paru masih kurang. Nah, kalau usia kehamilan cukup bulan itu, ya, ini terjadi pada bayi yang asfiksi, ya, asfiksi. Kemudian ibu yang mengalami diabetes, ya. Kemudian juga ibu yang melahirkan secara sesar. Selanjutnya kelainan kongenital ya pada bayi. Nah, pemeriksaan fisik yang didapatkan itu biasanya bayi yang mengalami gangguan napas itu frekuensi napasnya lebih dari 60 kali per menit atau kurang dari 40 kali per menit. Nah, kemudian sianosis ya atau kebiruan, tarikan dinding dada, merintih, bayinya apne. Nah, selanjutnya klasifikasi ada gangguan napas. Ada gangguan napas ringan, kemudian gangguan napas sedang ya dan gangguan napas berat. Nah, gejalanya kalau gangguan napas berat itu apabila frekuensi napas di sini ya lebih 60 kali per menit dengan sianosis dan tarikan dinding dada atau merintih. Atau frekuensi napasnya lebih dari 90 kali per menit dengan sianosis atau tarikan dinding dada. Atau kurang dari 40 kali per menit dengan atau tanpa gejala lain dari gangguan napas. Nah, sedangkan gangguan napas sedang itu 60 sampai 90 kali per menit dengan tarikan dinding dada atau merintih atau juga tanpa sianosis. Atau lebih dari 90 kali per menit pernapasannya tanpa tarikan dinding dada. Nah, kalau gangguan napas ringan itu frekuensi napasnya 60 sampai 90 kali per menit tanpa tarikan dinding dada atau merintih atau sianosis. Oke. Selanjutnya klasifikasi gangguan napas. Ini berdasarkan modifikasi Down Scale for Respiratory Distress Assessment. Jadi ada 3 ya. Gangguan napas ringan bila nilainya itu kurang dari sama dengan 4. Ya. Kemudian gangguan napas sedang bila nilainya itu 5 sampai 6. Gangguan napas berat bila nilainya itu lebih dari sama dengan 7. Selanjutnya penata laksanaan gangguan napas. Yang pertama, penata laksanaan secara umumnya kalau bayi mengalami gangguan napas itu yaitu pertama dipasang infus ya. Setelah dipasang infus, kemudian pantau TTP, kemudian cek jalan napasnya, kemudian berikan oksigen. Nah, jika bayi mengalami apne, lakukan resusitasi dan penilaian lanjut. Dan jika bayinya itu mengalami kejang, hentikan kejangnya ya. Kemudian segera periksa kadar glukosa darah. Selanjutnya penata laksanaan khususnya gejala gangguan napas ringan ya.
Yang pertama, amati pernapasan setiap 2 jam selama 6 jam berikutnya. Kemudian, 2. Bila gangguan napas memburuk dan timbul gejala sepsis, terapi kemungkinan sepsis dan tangani gangguan napas dan rujuk. Kemudian yang ketiga, berikan ASI, ya. Dan yang keempat, kurangi pemberian O2 secara bertahap. Itu yang ringan. Selanjutnya, gangguan napas sedang, penata laksanaannya itu ditambah dengan pemberian O2 4-5 liter, ya. Bayi jangan dulu diberi minum, ya. Jika ada tanda berikut, yaitu suhunya 34 derajat Celcius atau lebih dari 39, air ketuban bercampur mekonium, riwayat infeksi, berikan antibiotik. Kemudian yang keempat, bila suhunya 34-36 atau 37-39, tangani masalah suhu abnormal, ya, dan nilai ulang setelah 2 jam. Selanjutnya, bila tidak ada ke arah sepsis, nilai ulang setelah 2 jam. Dan selanjutnya, yaitu bila tidak menunjukkan perbaikan atau menunjukkan tanda buruk, ya, setelah 2 jam, terapi kemungkinan sepsis dan harus dirujuk ke rumah sakit. Bila menunjukkan tanda perbaikan, kurangi terapi oksigen. Dan yang ke-8, amati bayi selama 24 jam setelah pemberian antibiotik dihentikan. Kemudian, bila bayi kembali tampak kemerahan tanpa pemberian oksigen selama 3 hari, minumnya baik, bayi boleh dipulangkan. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian ada yang ditanyakan, ya, dan nanti Ibu buka sesi diskusi supaya pemahaman dan penguasaan kalian itu lebih baik.